kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya Siti Fatimah Zahra. Saya Syamsura Ducita. Saya Rizky Ananda Maradin. Nah, pada percobaan 5 kali ini yang berjudul Pengukuran spektrum AM. Nah, pada percobaan kali ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, dapat menggunakan spektrum analyzer 1 GHz dan dapat menampilkan spektrum frekuensi AM. Selanjutnya ada dasar teori, di mana dasar teori ini digunakan untuk percobaan yang akan kami lakukan. Yang pertama, ada spektrum analyzer. Spektrum analyzer adalah peralatan uji yang menunjukkan kekuatan sinyal amplitudo ketika divariasikan sehubungan dengan frekuensi sinyal. Secara keseluruhan, spektrum analyzer ini digunakan untuk analisis spektrum. Yang kedua, ada amplitude modulation atau disingkat AM. AM adalah proses menumpahkan sinyal informasi ke sinyal pembawa atau carrier dengan sedemikian rupa sehingga amplitudo gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan atau tegangan sinyal informasi. Dan yang terakhir, ada pengaruh indeks modulasi. Pengaruh indeks modulasi atau derajat modulasi ini merupakan parameter penting dan juga sering disebut indeks modulasi AM. Dia dinotasikan dengan M. Parameter ini merupakan pembanding antara amplitudo puncak. Ya, jadi pada pengukuran spektrum AM kali ini, alat yang dibutuhkan tuh di sini terdapat osiloskop, lalu ada function generator. Di sini juga terdapat sinyal generator, dan yang satu lagi terdapat spektrum analyzer. Selain itu, kita juga memerlukan beberapa kabel BNC to BNC. Di sini juga terdapat adapternya. Ini juga menggunakan kabel BNC dan terhubung dengan BNC untuk terhubung ke osiloskop. Jadi itu alat yang digunakan. Selanjutnya prakteknya. Selanjutnya saya akan melakukan langkah-langkah percobaan, di mana langkah-langkah percobaannya ini pertama-tama kita sambungkan dulu terlebih dahulu semuanya alat-alatnya. Di sini ada osiloskop dihubungkan pada function generator. Function generator menggunakan TBNC dihubungkan ke signal generator, dan signal generator dihubungkan pada spektrum analyzer. Di sini pertama-tama kita mengatur signal generatornya. Di sini untuk percobaannya kita pertama-tama itu tidak menggunakan indeks modulation. Di sini kita off dulu. Nah, di sini kita atur frekuensi pada signal generator itu 100 MHz. Dan di sini untuk amplitude pada signal generatornya kita ubah dari min 10 terlebih dahulu. Di sini amplitude min 10 dBm. Nah, selanjutnya di sini kita lihat pada spektrum analyzernya. Kita setting pada spektrum analyzer itu span 2 MHz, RBW 300 kHz. Dan selanjutnya untuk ref levelnya itu kita atur misal 0,0 dBm. Nah, di sini kita lihat untuk pada frekuensi tengahnya nilainya itu min 14. Dan selanjutnya cobaan selanjutnya kita mengatur pada function generator. Di sini kita ubah untuk frekuensinya. Ini sebab frekuensinya itu diubah-ubah dari 1 MHz, 1,2 MHz, dan 1,4 MHz. Di sini saya ambil contoh 1,4 MHz. Sudah diubah. Terus kita atur terlebih dahulu untuk RMS-nya.
Di sini kita menggunakan 8 volt diatur di amplitude-nya pada function generator. Di sini tidak terlihat 8 volt. Selanjutnya setelah diatur, ini kita menyalakan untuk index modulation-nya. Ini kita tekan AM. Di sini pertama-tama di sini modulation ini kita ubah dari 0 lalu 99 lalu 55. Di sini kita coba 55% dulu. Lalu pada spectrum analyzer terlihat di sini kita ambil nilai terbesarnya yaitu min 20 paling atas. Sekian percobaan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada analisa. Di antara hasil yang didapat setelah melakukan percobaan, diketahui bahwa modulasi pada amplitudo dengan indeks 99% akan menghasilkan gelombang yang penuh dibandingkan dengan indeks modulasi sebesar 55% yang akan menghasilkan gelombang dari setengahnya. Sedangkan dengan indeks 0% tidak terjadi modulasi pada amplitudonya. Serta pada percobaan tersebut bahwa terjadi penurunan level sinyal seperti salah satu percobaan yang pada saat indeks 99% level dayanya sebesar min 51 dBm. Saat indeks 55% level dayanya sebesar min 21 dBm. Sedangkan saat indeks 0% level dayanya sebesar min 14,1 dBm. Dari percobaan tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa semakin besar indeks modulasinya, maka akan semakin kecil level sinyal yang akan dihasilkan. Sedangkan semakin kecil indeks modulasinya, maka semakin besar level sinyal yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Setelah kami melakukan percobaan, kami dapat menyimpulkan bahwa semakin besar daya outputnya, maka akan semakin besar pula level sinyal yang akan dihasilkan. Dan yang kedua, semakin besar indeks modulasinya, maka akan semakin kecil level sinyal yang dihasilkan. Yang ketiga, semakin kecil indeks modulasinya, maka semakin besar level sinyal yang dihasilkan. Dan yang terakhir, sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sesaat sinyal pemodulasi.